Selamat pagi anak-anak semua. Senang sekali pagi ini Loso bisa ketemu dengan anak-anak semua. Loso Lina sedang menyiapkan sarapan buat Loso Indarto. Ayo, kalian semua sudah sarapan belum? Yuk ikut Loso Lina nyiapin sarapan buat Loso Indarto, karena sebentar lagi Loso Indarto akan pulang dari jogging. Yuk. Halo Selina, halo anak-anak semua di rumah. Halo Loso Indarto, sudah pulang nih. Iya. Gimana? Enak enggak jogging? Ya anak-anak, paling enak tuh kalau kita bangun pagi-pagi, kemudian kita berdoa, lalu kita berolahraga, ya, sehingga tubuh kita menjadi sehat dan segar. Kayak Loso Indarto ini. Betul sekali. Lalu habis olahraga, Loso jangan lupa kita harus sarapan pagi. Nah itu dia. Anak-anak, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan ini. Tuhan berkati untuk menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya minum jus dulu ya. Loso mau apa? Sereal apa roti? Mau makan sereal ya. Sereal. Ya, wah enak sekali ini ya. Gimana? Enak enggak Loso? Wah enak. Nah anak-anak, sarapan pagi adalah makanan terpenting bagi kita dalam satu hari. Karena kita membutuhkan nutrisi dan energi untuk melakukan aktivitas kita pada hari itu. Belajar, bekerja, bermain, bahkan untuk tumbuh besar, kita semua itu memerlukan energi loh. Jadi, kalian semua jangan sampai lupa ya untuk makan pagi setiap hari. Nah, selesai sarapan, jangan lupa hari ini kita ada sekolah minggu online. Nah, Loso Indarto nih masih mau lagi nggak sarapannya? Nah, sudah cukup. selesai belum? Sudah cukup. Kalau sudah selesai, ayo cepat mandi. Sebentar lagi kita mau sekolah minggu online. Jangan sampai kita terlambat. Oke, siap, Lose. Halo lagi anak-anak semua di rumah. Kalian sudah siap ikut sekolah minggu online? Nah, sebelum kita mulai, kita akan sama-sama berdoa dulu. Yuk tangannya dilipat, mata ditutup, kita masuk dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Tuhan tolong kami untuk kami dapat memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami boleh belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan kami menyerahkan untuk sekolah minggu online pagi ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sendiri yang akan terus memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, 2 minggu yang lalu kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus jauh lebih berkuasa dari apapun juga di dunia ini. Dan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu mau disalib buat membayar dosa-dosa kita semua. Bagaimana kita bisa membalas kasih Tuhan yang begitu besar itu? Kita bisa membalas kasihnya dengan cara taat dan setia menjadi anaknya. Dan kita juga mengikut dia dengan melakukan apa yang benar di dalam hidup kita. Yuk, kita semua bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu. 我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。 Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ya tak ingkar. I have
to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ya tak ingkar. No turning back, no turning back. Anak-anak, hari ini Lause Hindarto dan Lause Lina mau mengajak kalian semua untuk bertemu dengan seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Anak-anak, sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Petrus selalu berpikir bahwa ia adalah seorang yang berani dan setia kepada Yesus. Jadi pada waktu Yesus berkata bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal dia 3 kali, ia tidak percaya. Ia yakin bahwa ia setia kepada gurunya dan ia tidak akan menyangkal Yesus. Tapi ternyata ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, murid-murid berlari ketakutan, termasuk Petrus. Mereka semua takut ditangkap dan akan dibunuh seperti Yesus. Malam itu, ketika seorang perempuan menunjuk Petrus dan berkata, "Kamu selalu bersama-sama dengan Yesus." Petrus menjawab, "Aku tidak tahu apa yang kamu maksudkan." Ketika ia pergi ke tempat lain, seorang lain melihat dia dan berkata, "Orang ini selalu bersama-sama dengan Yesus yang ditangkap itu." Dan Petrus menjawab, "Tidak, aku tidak kenal Yesus." Kemudian datang seorang lain lagi dan berkata, "Pasti kamu ini pengikut Yesus." Maka Petrus marah dan berkata, "Aku tidak mengenal Yesus." Saat itulah Petrus mendengar ayam jantan berkokok dan Petrus teringat apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Maka Petrus menjadi sangat sedih dan ia pergi keluar dan menangis dengan keras karena ia sangat menyesal telah menyangkal Yesus. Anak-anak, semua murid Yesus sangat sedih karena Yesus yang sangat mereka sayangi sudah mati disalib. Jadi, ketika para wanita yang mengunjungi kubur Yesus mendapati kubur Yesus telah kosong dan Yesus tidak ada di situ, hati para murid menjadi bercampur aduk. Mereka ingat bahwa Yesus pernah berkata bahwa 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Tapi, apakah berita itu benar? Apakah Yesus benar-benar sudah bangkit? Para pemimpin agama di zaman itu menyebarkan berita bahwa Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya telah dicuri dan disembunyikan. Semua berita itu disebarkan untuk membuat orang-orang menjadi bingung dan tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Para murid pun bertanya-tanya, apakah Yesus benar-benar sudah bangkit? Jika betul, mereka pasti senang sekali. Tapi, bagaimana jika para pemimpin agama itu yang benar? Jangan-jangan mayat Yesus memang telah disembunyikan. Maka mereka pun menjadi bingung. Perasaan mereka campur aduk antara sedih dengan kematian seorang guru dan sahabat yang sangat mereka kasihi, senang mendengar ia telah bangkit, tapi juga khawatir kalau Yesus tidak bangkit dan mereka ini yang dituduh mencuri mayat Yesus. Di saat murid-muridnya sedih, kebingungan, dan khawatir, itulah Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus menampakkan diri pertama-tama kepada seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena yang sangat mengasihi dia. Yesus kemudian muncul di antara murid-muridnya ketika mereka sedang berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut akan ditangkap seperti Yesus. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas yang tidak hadir pada waktu murid-muridnya berkumpul di rumah yang terkunci itu. Dan dalam Alkitab juga mencatat
bahwa Yesus sekali lagi menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nama lain dari Tiberias adalah Danau Galilea. Suatu sore, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana di Galilea, Yakobus, Yohanes, dan 2 orang murid Yesus yang lain sedang berkumpul di pantai. Petrus berkata kepada teman-temannya, "Aku akan pergi menangkap ikan." Dan teman-temannya menjawab, "Kami akan pergi juga dengan kamu." Maka mereka kemudian naik ke sebuah perahu, menjalankan perahu mereka di danau tak jauh dari pantai. Dan mereka mulai menebar jala untuk menangkap ikan. Berjam-jam mereka menunggu, tapi sampai semalam-malaman mereka menebar jala dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika hari sudah pagi, Petrus dan teman-teman yang berada di perahu itu melihat ada seorang laki-laki yang berdiri di pantai. Orang itu bertanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk untuk dimakan?" Petrus dan teman-temannya semalam-malaman berada di atas perahu dan mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun. Jadi mereka menjawab orang itu, "Tidak ada." Orang itu berkata, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka nanti kamu akan mendapat ikan." Dengan agak bingung, mereka menuruti saran orang itu. Maka Petrus dan teman-temannya memindahkan jala mereka ke sebelah kanan perahu. Dan astaga, ikan-ikan mulai masuk ke jala mereka. 1 ikan, 2 ikan, 3 ikan, 4 ikan, terus dan terus sampai jala itu penuh sesak. Dan Petrus beserta teman-temannya tidak kuat menarik jala itu karena banyaknya ikan yang berhasil mereka tangkap. Maka Yohanes yang juga berada di atas perahu sadar, siapa orang yang berada di pantai itu yang menyuruh mereka memindahkan jala mereka ke sebelah kanan. Ia langsung berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan Yesus." Ketika Petrus mendengar bahwa Tuhan yang berada di pantai itu, Petrus langsung memakai bajunya yang tadinya tidak ia pakai. Dan setelah mengenakan bajunya, ia melompat keluar dari kapal, terjun ke dalam danau dan berenang dengan cepat untuk menemui Yesus di pantai. Ketika murid-murid Yesus yang lain juga sudah sampai di pantai, tahukah kalian anak-anak apa yang sudah menunggu mereka di pantai? Apa yang mereka dapati ternyata sama dengan apa yang Lau Suhindarto dapati pagi ini sepulang dari jogging tadi. Ternyata Yesus sudah membuat api unggun dan memasak ikan dan roti. Yesus sudah menyiapkan makanan pagi untuk murid-muridnya ketika mereka lelah sesudah menangkap ikan. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengambil beberapa ekor ikan yang barusan mereka tangkap. Dan Petrus pun naik ke perahu dan mengambil beberapa ekor ikan untuk dimasak oleh Yesus bagi murid-muridnya. Tahukah kalian berapa banyak ikan yang mereka tangkap pada hari itu? 153 ikan besar. Sungguh luar biasa bahwa jala mereka tidak robek dengan ikan sebanyak itu. Lalu Yesus mengajak murid-muridnya sarapan bersama. Yesus mengambil roti dan ikan dan membagi-bagikannya kepada mereka. Menyenangkan sekali bukan? Tuhan Yesus tahu bahwa mereka semua sangat capek. Dan ia telah menyiapkan makanan yang lezat supaya mereka bisa beristirahat dan kembali segar. Tuhan Yesus sangat mengerti apa yang kita perlukan. Dan ia menyediakan bagi kita karena ia sangat mengasihi kita semua. Ketika mereka semua sudah makan, Yesus menghampiri Petrus. Yesus tahu bahwa di antara murid-muridnya, Petrus masih mempunyai perasaan yang bercampur aduk. Yesus tahu Petrus sangat mengasihi dia. Dan Petrus sangat senang karena Yesus telah bangkit. Tetapi Petrus juga sedang merasa sangat sedih, malu dan merasa gagal karena ia telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Yesus tahu bahwa Petrus sangat membutuhkan penghiburan dan semangat.
Maka Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Setelah itu, Yesus kembali bertanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Sekali lagi Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan Yesus menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian untuk ketiga kalinya Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka hati Petrus menjadi sangat sedih. Ia mengira Yesus tidak lagi mempercayainya, karena ia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan untuk ketiga kalinya, Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Domba-domba yang Yesus maksudkan adalah setiap orang di dunia ini yang membutuhkan pertolongan, agar mereka dapat mengenal Yesus dan menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Kemudian Yesus memberitahu Petrus bahwa kelak ketika Petrus sudah tua, ia akan mati dan memuliakan Tuhan. Ketika Yesus pertama kali bertemu dengan Petrus di Danau Galilea dan memanggil dia untuk menjadi muridnya, Petrus taat. Selama 3 tahun, ia bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Ia mendengar Yesus mengajar orang-orang tentang kerajaan surga. Ia melihat bagaimana Yesus menolong dan menyembuhkan banyak orang. Petrus sungguh sangat mengasihi Yesus. Tapi kemudian ia ternyata gagal untuk taat dan setia kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak pernah berhenti mengasihi Petrus. Yesus mengampuni Petrus dan mempercayainya untuk melanjutkan pelayanannya di dunia ini. Bahkan Yesus menyemangati Petrus dengan memberitahunya bahwa ia akan menjadi seseorang yang taat dan setia kepada Yesus sampai akhir hidupnya. Dan Petrus benar-benar taat dan setia memberitakan Injil supaya orang-orang bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka sampai ia meninggal. Anak-anak, kalau hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada kita, "Apakah engkau mengasihi aku?" Bagaimana kita akan menjawab Dia? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang kasih dan anugerah pengampunan. Setiap kita tidak ada yang tidak berdosa. Semua orang berdosa dan harus dihukum. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk mengampuni kita dan menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Dan hari ini, kita yang sudah menerima anugerah pengampunan dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus juga dipanggil seperti Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya, yaitu dengan cara melayani orang-orang di sekeliling kita dan menolong mereka untuk dapat mengenal Tuhan Yesus juga. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa menolong orang-orang sekeliling kita mengenal Tuhan Yesus? Caranya, pertama, kita bisa menceritakan kepada papa, mama, kakak adik, kakek nenek, teman-teman, dan orang-orang lain yang kita kenal di sekitar kita bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Kita bisa bercerita kepada mereka bahwa Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa-dosa mereka. Bahkan Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa mereka. Benar. Lalu yang kedua, kita juga bisa mengajak teman-teman kita yang belum pergi ke sekolah minggu untuk bisa ke sekolah minggu bersama-sama dengan kita, supaya mereka jadi bisa mengenal Tuhan Yesus. Betul sekali. Dan juga jangan lupa, sebagai anak-anak yang sudah mengenal Yesus, kita juga harus hidup dengan baik. Kita harus jujur, kita harus rajin membantu papa mama, suka menolong, ramah, rajin belajar, dan siap melakukan semua tugas kita dengan baik.
Dengan begitu, kita bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus dan menjadi berkat untuk semua orang. Anak-anak, ada satu ayat Alkitab yang ingin Lause bacakan untuk bisa kita hafalkan bersama-sama. Ayatnya diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17a. Bunyinya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita ulangi sekali lagi ya. 2 Korintus 5 ayat 17a. Bunyinya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita berpisah, kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami boleh mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena melalui sekolah minggu ini kami belajar bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kami semua, telah mati untuk menebus dosa-dosa kami di atas kayu salib. Dan Dia juga sudah bangkit dan memberikan kemenangan kepada kami semua, sehingga kami dapat menang atas dosa-dosa kami dan menang atas maut. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan bangkit. Amin. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu online minggu depan ya. Dadah. Dadah. Persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.